Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Ismail, calon guru penggerak angkatan 11 dari UPTD SD Negeri 30 Maros. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi modul 3.2 pemimpin dalam pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada kali ini yaitu CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Adapun panduan pertanyaan, yang pertama adalah buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Yang kedua, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Yang ketiga, berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Yang keempat, ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti model ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Yang kelima adalah komunikasikan hasil kesimpulan Anda dengan cara apapun yang bisa Anda pilih sendiri. Unggahlah hasil pemikiran Anda melalui LMS moda yang telah disepakati bersama. Adapun kesimpulan, yang pertama adalah pemimpin pembelajaran dalam mengelola sumber daya adalah upaya seorang pemimpin dalam melakukan pendekatan berbasis kekuatan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar, sehingga potensi dapat menunjang proses pembelajaran. Adapun cara implementasinya, ya ada 3 bagian. Yang pertama adalah di lingkungan sekolah, bagaimana melakukan kolaborasi dengan warga sekolah, mengaktifkan komunitas belajar, memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Yang kedua adalah lingkungan kelas, mengembangkan kreativitas murid dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah. Pemanfaatan maksimal ruangan kelas dengan berbagai sarana di dalamnya. Yang ketiga adalah lingkungan sekitar sekolah. Bagaimana membangun komunikasi dengan masyarakat di sekitar, bekerja sama dengan berbagai instansi yang ada di daerah sekitar seperti puskesmas, kepolisian, pariwisata, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Terdapat 7 modal aset yang dapat dimanfaatkan dalam mengelola sumber daya. Yang pertama modal manusia, fisik, modal sosial, modal finansial, modal politik, modal lingkungan, modal agama, dan budaya. Jika ketujuh aset tersebut dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, maka akan membantu proses pembelajaran murid lebih berkualitas. Adapun modal manusia yang terdiri dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, komite yang menjalankan nilai dan perannya masing-masing dan memaksimalkan keterampilan dalam mendidik dan meningkatkan prestasi belajar murid. Yang kedua ada modal fisik, yaitu sarana dan prasarana, ruang UKS, perpustakaan, lab komputer, ruang kelas, kantin, dan lain-lain sebagainya. Kesemua ruangan ini memiliki fungsi dan manfaat bagi warga sekolah, serta dapat menunjang kegiatan proses belajar peserta didik. Yang ketiga adalah ada modal sosial, aturan dan tata tertib sekolah, serta norma yang disepakati bersama dengan orang tua, agar murid memiliki kesadaran dalam menerapkan disiplin positif di sekolah. Yang keempat adalah modal politik, di mana kebijakan kepala sekolah dapat meningkatkan pembelajaran berpihak pada murid, serta adanya dukungan dari Dinas Pendidikan selaku penanggung jawab pendidikan di daerah setempat. Yang selanjutnya adalah modal finansial, adalah bantuan operasional sekolah untuk peningkatan operasional sekolah yang menunjang proses pembelajaran. Yang selanjutnya adalah modal lingkungan yang kondusif, aman, dan nyaman di sekolah menjadi sumber belajar yang dapat dimanfaatkan dalam menunjang pembelajaran. Dan yang terakhir adalah modal agama dan budaya,
melakukan pembiasaan pada murid dengan melakukan berdoa bersama, sholat duha, literasi, sehingga menumbuhkan karakter kuat bagi murid. Berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Modul 1.1 yaitu guru merupakan pemimpin dalam pembelajaran sehingga mampu menuntun murid sesuai dengan kodratnya dan dapat mengembangkan segala potensi yang ada pada murid. Sedangkan modul 1.2 yaitu bagaimana nilai dan peran guru dapat meningkatkan keterampilan dan kreativitas dalam pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya modul 1.3, bagaimana seorang pemimpin harus memiliki visi ke depan dalam melakukan sebuah perubahan untuk ke arah yang lebih baik dengan berbasis aset atau kekuatan. Sedangkan modul 1.4, budaya positif di sekolah diperlukan untuk menumbuhkan kepribadian baik sebagai modal dalam menciptakan pembelajaran aman dan nyaman. Selanjutnya modul 2.1, bagaimana guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan memaksimalkan sumber daya yang ada pada murid. Modul 2.2, dalam mengolah sumber daya, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan sosial dan emosional agar segala keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, modul 2.3, sebagai pemimpin dalam mengelola sumber daya harus mempelajari teknik coaching agar segala keputusan mempunyai dasar dan terstruktur dengan baik. Modul 3.1, dalam mengelola sumber daya, pemimpin mampu mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan universal agar memperoleh pembelajaran yang berpihak pada murid. Pertanyaan selanjutnya, ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Sebelum saya mempelajari modul 3.2, saya berpikir bahwa aset merupakan benda mati yang memiliki harga dan dapat dijual untuk keperluan mendadak. Setelah mempelajari modul 2, saya mendapatkan penglihatan baru tentang 7 aset utama yang dapat digunakan. Modal manusia, modal fisik, modal finansial, modal lingkungan, modal sosial, modal politik, budaya, dan agama. Dan sebagai seorang pemimpin, tentu harus memiliki pendekatan berbasis kekuatan untuk mengembangkan potensi yang ada di sekolah. Pertanyaan selanjutnya, pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini? Yang pertama adalah saya menggunakan pendekatan berbasis kekuatan, bukan lagi pendekatan berbasis kelemahan. Yang kedua adalah guru harus inovatif dan kreatif dalam mengelola sumber daya sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. Yang ketiga adalah mampu memanfaatkan 7 aset utama dalam mengelola sumber daya yang ada di sekolah. Itulah tadi video singkat yang bisa saya paparkan. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.